Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Sehat, bersemangat, punya kuota, HP-nya sehat-sehat saja. Ya, tidak ada kerusakan. Semoga harapannya demikian. Ya, semoga Allah selalu memberi kemudahan kita. Kemudian tahunnya ini kok garing susu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan semua kebaikan, sekalipun ada berbagai macam kesulitan. Oke anak-anak, hari ini di akhir pekan ini kita akan belajar tentang program linier bab 2. Ya, bab 2 program linier. Monggo silakan dibuka halaman 28 buku paket kalian. Sambil saya terangkan, oke? Oke, program linier. Apa program linier itu? Kalau kita lihat apa program linier itu program linier itu adalah suatu metode, ya, suatu metode. Metode itu cara anak menentukan nilai optimum, nilai terbaik di sini maksudnya dari suatu persoalan linier. Ya, berarti nanti kita nggak akan mendapati x pangkat 2 di sini. Kita akan mendapati variabelnya adalah cuma x, y gitu saja. Oke. Nilai optimum ini, nilai terbaik ini adalah memaksimalkan atau meminimumkan. Diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Jadi, kita mau memaksimalkan nilai optimum itu atau mau meminimumkan, nanti ini akan kita lihat dari soalnya. Oke. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Ini adalah fungsi objektif, adalah fungsi tujuannya. Kemudian kita juga punya prasyarat, kita punya batasan, dan punya kendala. Dan ini semua anak-anak kalau kita lihat, ini semua nanti akan kita sajikan dalam bentuk model matematika. Oke? Untuk prasyarat, batasan, dan kendala, ini adalah bentuknya adalah pertidaksamaan. Apa pertidaksamaan itu? Bentuknya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Masih ingat kan? Kenapa ini kok dinamakan lebih besar? Kenapa ini kok dinamakan lebih kecil? Ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Ya, karena masih ingat kan kaidah kita? Ya, tarik aja garis anak-anak. Nah, ini kalian ketika mendapati pertidaksamaan seperti ini lebih besar atau lebih kecil ya? Bingung mungkin ya. Ya kita bisa pakai trik anak-anak. Triknya tarik garis saja. Tarik garis sebelah kiri. Ya, ini seperti huruf B ya, besar. Ya, ini kecil. Ya, berarti ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Oke, gampang ya? Gampang. Nanti terkait dengan kendalanya, kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Sehingga dari sini kalau kita lihat anak-anak, bentar. Apa tujuannya dari belajar program linier ini? Tujuannya adalah mengatur sumber daya yang terbatas yang kita punya untuk mencapai tujuan. Ya, kita menginginkan kita punya sesuatu itu yang banyak, tidak terbatas. Tapi kenyataannya Allah itu selalu memberikan kita keadaan-keadaan yang terbatas. Jadi memaksimalkan keterbatasan ini untuk mencapai tujuan. Itu adalah tujuan dari kita belajar program linier. Materi prasyaratnya apa? Materi prasyaratnya adalah sistem persamaan, pakai sama dengan, dan pertidaksamaan linier. Pakai lebih besar seperti tadi, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, sekarang kita lihat di tabel. Ini adalah model matematika anak-anak. Yang ini memaksimumkan, kita punya fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah maksimum, memaksimalkan fungsi. Kemudian syaratnya adalah kendalanya ini. Nah, kita lihat kendalanya. Nah, dia berupa pertidaksamaan anak-anak. Oke, di mana A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Ya, A, B, C, D ini koefisien angka-angka anak-anak. A, B, C, D ini koefisien, K-nya adalah konstanta. Oke, begitu juga persoalan minimum. Yang membedakan ini sama ini itu ininya, nak. Meminimumkan ini maksimumkan. Dan syarat-syaratnya. Biasanya kalau persoalan maksimum dia lebih kecil, oke. Kalau persoalan minimum dia lebih besar, oke. Dengan syarat X dan Y-nya sama. Ya,
Jadi X dan Y-nya ini sebentar lebih besar sama dengan 0, ini keliru nak ya. Ini juga lebih besar sama dengan 0. Oke, tak saya ralat ya, besar gini ya. Nah, sama. Kenapa XY-nya harus lebih besar? Karena XY-nya itu sumber jaya. Sumber jaya itu nggak mungkin negatif. Dia selalu positif. Oke, jadi nanti kalau ini ditulis, keadaannya lebih besar begini ya. Oke, kita keep. Lanjut anak-anak. Kita lihat di buku paket masalah 2.1. Dibuka buku paketnya halaman 30. Santi berbelanja, nomor 2.1. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Dia bawa uang 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar. Yang namanya toko itu kan harganya macam-macam nak ya. Sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Misalkan berdasarkan daftar harga, jika Santi ingin membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku tulis, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi? Berarti apa artinya? Kita beli 2 seragam ini, Santi beli 2 seragam ini, sama beli 3 buku ini, itu harganya ketika dijumlah tidak boleh lebih dari 250.000. Gitu ya, misalkan seragamnya harganya 100.000, berarti 2 kali 100.000 sudah 200.000. Buku tulisnya misalkan satu buku tulis 4.000 kali 3 12.000. Ya, misalkan seragamnya ini kita misalkan saja 2 dikali 100.000 harga seragamnya. Oke, ditambah dengan 3 bukunya, misalkan kita ambil 3 bukunya yang harganya adalah 4.000. Oke, sehingga dari sini kita punya 2 kali 100.000 200.000 ditambah 3 kali 4.000 12.000. Berarti uang yang kita bayarkan kepada penjualnya itu adalah 212.000. Uang kita berapa? Uangnya Santi 250.000. Berarti kembaliannya berapa? Kembaliannya adalah berapa? 38.000. Masih ada kembaliannya. Oke, saya ini contohnya. Kemudian kalau kita lihat penjelasannya di buku paket kalian, ini ternyata ditabelkan anak-anak kemungkinan X dan Y. Misalkan harga seragamnya 20.000, nggak ada ya harga seragam 20.000 ya, nggak ada. Seragam apa nih 20.000 ya? Seragam kaos mungkin ya, kalau ini 20.000 nggak ada, ini kemungkinan aja ya. Paling welek misalkan harganya 20.000 seragamnya, kemudian bukunya 5.000, sehingga kalau dia butuh 2 kali seragam berarti 20 kali 2 40.000 ditambah 3 dikali 5.000 15.000. Ini kita jumlah, hasilnya adalah 55.000. Oke, sehingga uangnya 250.000, kembalinya 195.000. Makin besar harga seragamnya, anak-anak. Kalau kita lihat, ya misalkan yang ini harga seragamnya paling besar 50.000 seragamnya. Berarti uangnya berapa kalau 2 seragam? 100.000. Ditambah dengan bukunya harganya 20.000. 20.000 kali 3. Berarti 60.000. Berarti 160.000. Masih ada kembalian 90.000. Yang tadi kita tulis di awal tadi. Misalkan harga seragamnya itu 100.000. Realitas ya, 100.000. Kemudian harga bukunya misalkan 4.000. Maka berapa uang yang harus kita bayar? 100.000 kali 2 200.000, 4.000 kali 3 12.000, berarti 212.000. Kembaliannya berapa tadi? 38.000. Masih dapat kembalian. Sehingga ini kalau kita tuliskan atau kalau kita gambarkan di dalam grafik bentuknya ini ya. X-nya 20.000, Y-nya 5.000. Ya, berarti 2X ditambah 2Y 55.000. X-nya ini X. Nah, ini X. Oke, X-nya 20.000 di sini anak-anak 20.000. Y-nya 5.000. Kalau di sini 20.000, di sini adalah 10.000. Oke, 5.000 berarti separuhnya ini. Berarti untuk kedudukan yang pertama ini X-nya 20.000, Y-nya 5.000, berarti kedudukannya X-nya seragamnya 20.000. Kemudian bukunya 5.000, berarti nanti titiknya itu di sini. Nah, ini. Oke, begitu juga ini. X-nya 30.000, Y-nya 60.000. Masih ingat kan? Caranya kita menggambar kepada grafik ya. X-nya 30.000, di sini 30.000, kemudian kita tarik ke atas. Y-nya adalah 6.000. Ya, 5.000 anggaplah 6.000 di sini ya, di sini. Oke, kemudian yang ketiga.
X-nya 40.000, Y-nya 10.000. X-nya 40.000, Y-nya 10.000. Berarti di sini. X-nya 40, Y-nya 10. Oke. Kemudian yang kelima, X-nya 50.000, Y-nya 20.000. X-nya 50.000, Y-nya 20.000. Jadi di sini. Oke. Kemudian yang terakhir, X-nya 100.000, Y-nya 4.000. X-nya 100.000 di sini, Y-nya 4.000 di bawah sini. Nah, gini sih. Nah, ini semua anak-anak daerah ini itu di bawah 250.000. Maka sehingga dikatakan titik-titik ini adalah titik-titik penyelesaian dan daerahnya adalah daerah penyelesaian. Kita sepakati ya, daerah penyelesaiannya daerah yang bersih, tidak diarsir. Daerah yang bukan penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Oke, jelas ya? Bisa dipahami? Oke anak, kalau sudah selesai ya? Sudah. Next, lanjut. Kita lanjut. Nomor yang kedua. Ya, yang kedua. Masalah 2.2. Masalah 2.2 itu halaman 33. Pak Rianto, seorang petani di Desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter persegi. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Pak Rianto tidak memungkinkan untuk mengelola seluruh lahannya. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Berarti yang ditanami kentang harus lebih banyak daripada ditanami jagung, gitu ya. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanam jagung dan kentang oleh Pak Rianto. Gimana ini? Kita lihat masalah 2.2, kita lihat pembahasannya. Yuk, ini ya soalnya tadi ya. Ya, misalkan P-nya itu adalah yang ditanami, misalkan jagung. Q-nya adalah yang ditanami kentang. Oke. Pak Rianto, tanahnya luasnya cuma 600. Apa artinya? Artinya, apapun yang kita tanam di tanah itu tidak boleh luasnya melebihi 600. Misalkan jagungnya ya 100 meter persegi, kentangnya 500. 100 tambah 500, 600. Oke? Jadi tidak boleh. Misalkan yang ditanami jagung ini 200, yang ditanami kentang itu 500. Jadi 700. Ya 100 meter perseginya ikut tanahnya siapa? Ikut tanahnya tonggonya. Kan nggak boleh. Karena dia cuma punya luas tanahnya cuma 600. Jadi harus lebih kecil atau sama dengan ini. Oke? Jadi misalkan yang ditanami jagung 200 meter persegi, yang ditanami kentang 400 maksimal. Ini ditambah ini hasilnya 600. Atau yang lain, bisa jadi yang ditanami jagung 250, yang ditanami kentang adalah 300. Berarti ini kok ditambah 550, masih sisa 50 meter persegi tanahnya. Tapi kita punya Pak Rianto ini punya keinginan bahwasanya yang ditanami kentang lebih luas daripada yang ditanami jagung. Artinya apa? Q-nya ini harus lebih besar daripada P. Kita lihat. 500 lebih besar daripada 100, benar ya? 400 lebih besar daripada 200, benar. 300 lebih besar dari 250, benar. 260 lebih besar dari 250, benar. Sehingga kalau ini kita masukkan ke persamaan, maka dari soal ini kita memiliki persamaan anak-anak. Persamaannya apa? P ditambah Q itu tidak boleh lebih dari 600, tapi boleh di atas 600 meter persegi. Nah, kalau kita gambarkan pakai grafik, P plus Q lebih kecil sama dengan 600, itu ini.
Nah, yang garis merah ini anak-anak. Karena dia lebih kecil, maka daerahnya yang bawah. Yang atas bukan daerahnya. Karena yang atas pasti lebih besar daripada 600. Yang merah ini. Oke. Syarat yang kedua, ternyata Pak Rianto ingin tanahnya itu lebih luas ditanami kentang daripada ditanami jagung. Berarti kentangnya, kinya, itu harus lebih luas daripada jagung, daripada P-nya. Oke, karena kita tidak pengen tanahnya yang dipasangi kentang itu sama dengan jagung, berarti tidak boleh ada tanda sama dengan. Sehingga Q lebih besar dari P. Kalau kita gambarkan secara di dalam grafik, maka garisnya yang ini. Berhubung dia lebih besar, toh tidak ada sama dengannya, maka garisnya adalah putus-putus. Oke, dan ini sudah kita pelajari ketika SMP anak. Sehingga karena dia Q lebih besar daripada P, maka daerahnya adalah atas. Yang tidak itu bawahnya. Sehingga ini garis merah kita potongkan dengan garis biru, maka daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah sini. Dengan syarat Y-nya, Q-nya itu lebih besar dari 0, berarti ke sini. Kemudian P-nya lebih besar dari 0, berarti ke atas. Berarti daerahnya yang ini, yang DP ini. Oke, jelas ya? Jelas. Next, lanjut. Nomor 3. Harlin ini mengikuti ujian Akpol pada tahun 2014. Sistem ujian yang selektif dan kompetitif mengharuskan setiap peserta ujian harus memiliki nilai gabungan tes tertulis dan tes fisik minimal 65 dengan bobot 0,6 untuk nilai tes tertulis dan 0,4 untuk tes fisik. Namun untuk setiap tes harus memiliki nilai minimum 55. Nyatakanlah masalah ini dalam simbol matematika. Oke, kita lihat bahasanya. Nah, ini. Oke. Dia harus tes tulis dengan tes fisik. Ya, kita lambangkan saja tes tulis itu adalah R. Ini ada R sama S ya. Tes tulis itu R, kita pakai yang ada di buku paket aja. R ini adalah tes tulis. Kemudian S ini adalah tes fisik. Ya, anak, lanjut ya. Terus gimana? Kita lihat. Ternyata setiap peserta ujian
harus memiliki nilai gabungan tes tertulis dan tes fisik minimal, paling sedikit berarti minimal ya, minimal 65. Berarti boleh 65, boleh 70, tapi kalau 60 tidak boleh. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat anak-anak, dari sini kita bisa menggunakan pertidaksamaannya. Kendalanya ini, cuma di sini ada komanya Mas Ian, dengan bobot 0,6 untuk nilai tes tulis dan 0,4 untuk tes fisik. Sehingga dari sini kita bisa punya model matematikanya untuk soal itu adalah tes tulisnya berapa tadi bobotnya 0,6. Ya, berarti 0,6 tes tulis adalah R ditambah 0,4 tes fisik adalah S. Dia minimal 65. Minimal itu berarti dia lebih paling kecil. Kalau paling kecil berarti kita pakai kata-kata lebih besar sama dengan, ya paling sedikit 65. Berarti di sini artinya dia boleh 65 tapi tidak boleh kurang dari 65. Oke, boleh 70, 80, 90 boleh. Ya, berarti kita pakai lebih besar sama dengan. Oke, pertidaksamaan 1 dapat anak. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, apalagi ya? Namun, untuk setiap tes harus memiliki nilai minimal 55. Nah, jadi setiap tes itu harus punya nilai minimal 55. Apa yang diteskan? Tes tulis dan tes fisik. Sehingga kalau kita tulis di sini, tes tulisnya itu adalah R, dia minimal nilainya 55. Berarti begini. Boleh 55. Mentok nilai tertinggi berapa, Nak? 100. Nah, begini. Oke, yang R juga begitu. Yang R ini, yang S juga begitu. Tes fisik sama. Ternyata tes fisiknya itu juga harus memiliki nilai 55 sama. Berarti batas terkecilnya 55, terbesarnya adalah 100. Nggak mungkin lah nilainya lebih dari 100. Nah, ini kalau kita pakai grafik matematikanya anak-anak, bentuknya seperti ini. Ya, 0,6 R ditambah 0,4 S lebih besar dari 65 itu yang merah. Yang ini. Ya, ini adalah yang pertama. Oke. Kemudian 55, R itu antara 55 dengan 100, mana R? Sumbu X tak sumbu Y yang R? Sumbu X, ya. Berarti aduh, kamu itu apa aja sih? Ambil disorokan sana loh. Itu di atas saja, itu di atasnya lemari itu, lemari kaca itu ada itu uang 100.000 itu sambilan kelihatan dari sini tuh. Ganggu, nggak cukup, itu di atas tuh ada 100.000, ambil 10 tanganmu, kelihatan tuh dari sini tuh kelihatan di atasnya susunya, Dik, kecepet di atas, di toples atas tuh kelihatan. Ada nggak? Tahu nggak tempat susunya, Dek? Nah itu, sambilan. Ya, kembali ya. Kembali 90 ya. Oke, anak-anak. Ya. Kemudian, karena R di sini adalah tes tulis, maka kita pakai yang ini, sumbu X-nya, R. Ya, sehingga R-nya antara 55 sampai 100. Berarti di sini, anak. Antara 55 dengan 100. Berarti garis hijau sama garis biru ini. Itu adalah ini. Kemudian yang S, pakai sumbu Y yang S. Garisnya adalah ini. Batas maksimalnya 100, batas minimalnya adalah 55. Sehingga dari 5 garis ini kalau kita gabung anak-anak, ternyata daerah penyelesaiannya itu yang ini. Daerah penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan Harlan tadi pengen lolos ujian akpol, maka dia harus berada di sini. Nggak boleh berada di luar. Begitu. Oke? Saya bisa lanjut. Next. Sekarang, tentukan himpunan penyelesaian dan gambarlah grafiknya untuk setiap pertidaksamaan di bawah ini. Contoh 2.1. Oke? Yang A. Gimana yang A? Kita punya min 2x plus 5 lebih besar dari 5. Oke? Kemudian, yang B, 4x min 5y lebih kecil sama dengan 30 dengan
X antara 10 dengan 30, kemudian dan Y antara 10 dengan 30 untuk semua. Yang C, X ditambah 3Y lebih besar dari 30. Nah, ini semua anak-anak kita gambarkan dalam sebuah grafik. Oke, kita mulai satu-satu ya dulu ya. Min 2X plus Y lebih besar dari 5. Kita tulis dulu persamaannya dulu. Tidak pakai lebih besar atau lebih kecil. Kita pakai sama dengan dulu. Oke, untuk yang A ini anak. Oke, siap? Masih ingat SMP toh? Kalau misalkan X-nya saya masukkan 0. Kalau X-nya saya masukkan 0, jadi gimana persamaannya? Min 2X, min 2 kali 0 ditambah Y. Oke, sama dengan 5. Min 2 kali 0, 0. 0 ditambah Y berarti Y. Berarti ini Y sama dengan 5. Apa artinya? Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 5. Maka titik koordinatnya adalah 0,5. Oke, 0,5 itu X-nya 0, Y-nya 5. Mana X-nya 0? Ini sumbu X. X-nya 0 di sini. Y-nya 5. Berarti di atas sini. Karena memang partikel D1. Oke, di sini ya. Udah ya? Nah, ini di sini nanti. 0,5 itu di sini nanti. X dan Y. Oke, terus lanjut. Next. Ini kalau X-nya 0. Kalau Y-nya 0 gimana? Kalau Y-nya 0, maka masukkan ke persamaannya anak-anak. Y-nya 0 berarti min 2 dikali X ditambah 0. Y-nya diganti 0 sama dengan 5. Oke, min 2X sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 per min 2. Oke, sehingga dari situ kalau kita lihat bagaimana titiknya, maka titiknya adalah, mana titiknya? Maka titiknya adalah X-nya dulu 5 per min 2, oke, koma 0. Nah, ini kita gambar garis anak-anak. Ya, 0,5 itu di sini. 5 min 5 per 5 per min 2,0, 5 per min 2 itu di sini. Kalau di sini 5, maka 5 per 2 itu di sini. Di sini ya, 0,0 jadi di sini. Ini sama ini kita hubungkan dengan garis. Ya, ini kayaknya gambarnya keliru ini saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ini gambarnya cuma satu. Cuma yang B hanya saya gambar. Yang A tidak saya gambar. Oke. Jadi dari sini kita punya di sini aja ya. Kita coba gambarnya di sini aja. Ini gambarnya nggak lurus Bu Amel ini ya. Apa ya? Ya maka titiknya itu yang di sini. Berarti ini adalah 10 di sini. Ya, misalkan 10 di sini. Maka 0,5 itu di sini. Kemudian yang satunya Y sama dengan 0, 5 per 2 itu kalau 10 di sini, 5 per 2 di sini. Nah, kita tarik garis-garisnya ini. Nah, oke, dia lebih besar. Ya, berarti maka dia karena dia lebih besar saja tidak pakai sama dengan, maka kita gambar dia putus-putus ya. Putus-putus ya. Nah, jadi gambarnya putus-putus anak-anak. Putus-putus. Ini kalian pakainya nanti gambarnya pakai penggaris ya. Nah, ini gambarnya putus-putus begini. Karena dia yang ditanya adalah lebih besar, maka daerahnya adalah yang atas. Daerah yang atas. Ini HP-nya di sini. Yang diarsir yang bawah. Ini yang kanan. Saya bisa. Lanjut next. Sekarang yang B. Yang B. Bentar, yang B sekarang. Nah, dari yang B. Yang B kita punya 4X min 5Y lebih kecil sama dengan 30. Berarti kita pakai persamaan dulu. 4X min 5Y sama dengan 30. Oke. Kemudian X-nya antara 10 dengan 30 nanti dulu. Yes, yuk. Kalau misalkan X-nya saya masukkan 0, berarti gimana nak? 4 kali 0 dikurangi 5 kali Y sama dengan 30. Ini 0 ya? Berarti min 5Y sama dengan 30. Maka Y sama dengan 30 dibagi min 5, hasilnya adalah min 6. Oke, berikutnya. Kalau Y-nya yang 0 gimana? Berarti 4X dikurangi 5 kali 0. Oke, masukkan ke sini ya. Sama dengan 30.
5 kali 0, 0 ya. Berarti 4x sama dengan 30. Berarti x-nya adalah 30 dibagi 4, 7,5. Oke, sehingga dari sini kita punya koordinatnya. Titik koordinatnya adalah x, y, 0,-6. Oke, kemudian yang ini kita punya koordinatnya x, y, jangan dibalik ya. X, y. X-nya adalah 7,5, 0. Oke, sehingga dari sini kita masukkan ke grafiknya anak-anak. 0, x-nya 0, y-nya min 6. X-nya 0 berarti di sini. Oke, y-nya min 6. Min 6 berarti di bawah di sini. Nah, ini titiknya. Ini min 6. Oke, ini koordinatnya adalah 0,-6 di sini. Kemudian berikutnya 7,5, 0. Ini 10, di sini 7,5. 7,5, 0 di sini. Saya tulis di bawah ya. 7,5, 0. Nah, ini koordinatnya. Sehingga titik ini dihubungkan dengan titik ini dengan garis flat. Ini garisnya yang merah ini. Oke, untuk persamaan 4x min 5y lebih kecil dari 30. Jadi kalau saya tulis di sini, persamaannya adalah 4x min 5y. Karena masih garis ya, kita pakai sama dengan ini. Sama dengan 30. Berhubung dia lebih kecil sama dengan anak-anak, maka garisnya tidak putus-putus. Ya. Kemudian dia lebih kecil. Daerahnya lebih kecil mana? Kita lihat, daerahnya lebih kecil adalah daerah yang mendekati 0. Garis merah ini itu kan membagi daerah semua ini menjadi dua bagian. Bagian yang atas sama bagian yang bawah. Oke, ternyata 0,0 ini termasuk bagian yang atas. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya di atas. Yang bukan yang bawah. Yang bawah diarsir. Nah, ini. Oke, dapat satu garis ya. Next, lanjut. Yang ini sekarang. X-nya ternyata antara 10 dengan 30. Mana sumbu X? Ini ya. Dia berada di antara 10 dengan 30. 10 kita tarik garis mendatar. Di titik 30 kita juga tarik garis mendatar. Nah, ini daerah antara 10 dengan 30 ini adalah daerahnya X yang ini. Sehingga yang sebelah sini garis-garis biru kita arsir. Yang sebelah sana juga kita arsir. Karena daerah yang dibutuhkan daerah yang tengah. Oke, lanjut. Sekarang Y-nya. Ternyata Y-nya juga antara 10 dengan 30. Mana sumbu Y? Ini sumbu Y. Oke. X-nya, Y-nya 10. Ini 10. Y-nya 30. Yang ditanya adalah Y-nya itu di antara 10 dengan 30. Berarti daerahnya di antara ini, anak-anak. Berarti yang atas kita arsir, yang bawah kita arsir. Dari 1, 2, 3 pertidaksamaan yang kita dapatkan, perpotongannya daerah penyelesaiannya adalah ini. Jelas ya? Jelas. Yang C sama idem anak-anak. Yang C juga gampang kan yang C? Mau coba yang C ya? Kita lihat yang C. Bentar. Yang C kita coba. Kita punya X ditambah 3Y lebih besar dari 30. Oke. Kita jadikan sama dengan dulu. Untuk cari titik koordinatnya. Kita jadikan sama dengan dulu. Sama dengan gini. Yuk masukkan. Kalau X-nya saya masukkan 0 jadi gimana? 0 ditambah 3Y sama dengan 30. Maka Y-nya berapa? 30 bagi 3, 10. Berarti titiknya adalah 0,10. Oke, kalau Y-nya saya masukkan 0 berarti, yuk, X ditambah 3 kali 0 sama dengan 30. Oke, berarti Y-nya, X-nya sama dengan 30. Titiknya adalah 30,6. Ya, cuma satu ya pertidaksamaannya. Maka kita bisa menggambarkan di sini misalkan X-nya 0, Y-nya 10. X-nya 0, Y-nya 10. Anggaplah 10 di sini. Maka titiknya yang ini. Ini 0,10. Oke. Kemudian yang ini X-nya 30, Y-nya 0. X-nya 30, ini 10, ini 20, ini 30. Ya, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Kemudian X-nya adalah 30. Berarti yang sini. Ini titik koordinatnya adalah 30,0. Ya. Dari dua titik ini kita bikin garis. Nah, bikin garis. Ternyata garisnya tidak putus-putus ya. Tidak putus-putus kan dia? Dia lebih besar. Apa artinya lebih besar? Daerahnya adalah daerah yang menjauhi 0,0. Ini kan terbagi menjadi dua daerah. Daerah atas dengan daerah bawah. Berarti HP-nya yang ini. Nah, ini diarsir. Oke? Bisa ya? Gampang insya Allah. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Oke, next lanjut anak-anak. Nah, ini masalah 2.4. Oke, masalah 2.4.
kita langsung saja ya. Bentar, saya keep dulu aja. Oke, di sini dulu anak-anak. Nanti ini kita pakai video yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.